Niño, Tafnyo. Banyak, taunya ya cuma Oke, selamat sore teman-teman semua. Kita mau update yang progres pembuatan kolam dengan desain minimalis plus gazebo yang ada di Jakarta Timur, teman-teman. Nah, mungkin juga buat teman-teman sebagai gambaran, ini tahapan masuk di 50%, yaitu tahapan 50% itu penggalian sudah selesai, pemipaan sudah selesai, konstruksi utama baik secara konstruksi kolam, waterfall maupun filter itu udah beres semua. Itu udah masuk progres 50%. Nah, sisanya nanti kita akan perapian-perapian baik secara konstruksi utama, material finishing, kemudian nanti juga setting untuk filter. Jadi filter ini pembuatannya ini lebih sulit daripada kolam, teman-teman. Dan memang standar filter kita itu minimal di 30-40%. Apalagi yang outdoor seperti ini. Nah, kenapa? Karena filter ini secara pemipaan pun yuk kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Untuk di kolam ini pemipaan yang utama itu adalah 3 bottom drain. Nah, kita pakai 4 in. Bottom drain 4 in itu untuk hitungan flow-nya itu kalau loss 1 jam itu bisa sampai 10.000 liter atau 10 ton per jam. Ya, nah kali 3 berarti itu 30.000. Kapasitas kolam ini total kolam plus filter 32.000. Jadi ini sudah cukup. Nah, tapi ada tapinya. BD ini kan nggak mungkin dibuka loss seperti ini, teman-teman. Pasti nanti kan riskan, ikan bisa kesedot, makanan juga bisa segala macam. Kalau ada yang tenggelam itu intinya untuk ikan sendiri pun ini nggak bagus kalau BD-nya ini terlalu terbuka seperti ini. Kita nanti akan tutup. Nah, saat ditutup itu hitungannya berkurang, teman-teman. Paham ya? Kalau dibuka loss dia misalkan 10.000 per jam, ditutup dia berkurang. Maka dari itu kita flow-nya disubsidi dari skimmer. Skimmer kita ada 2, pakai 2 in ke 2,5 itu ada 2 titiknya di situ dan di situ, sehingga harapannya tetap bisa ngejar per 1 BD ini adalah 10.000 per hournya, per jamnya. Nah, sekali lagi teman-teman, hitungan tadi itu adalah hitungan-hitungan standar di Blast. Jadi sekali lagi kalau ada yang cocok juga bisa diterapkan, kalau yang enggak pun mungkin punya perhitungan sendiri atau mau lebih dibesarin. Kemudian nanti ada settingan pompa juga seperti itu. Nah, selain pemipaan bottom drain dan skimmer, ada juga pemipaan arus tuh. Normal di bawah air terjun itu ada 2, yang agak ke bawah dan agak ke atas. Ke atasnya jangan terlalu dekat dengan level permukaan air. Kenapa, Pak Ade? Supaya airnya tidak beriak atau tidak bergelombang, supaya clear, jadi nonton ikannya itu lebih jelas. Kemudian ada 2 juga jalur pemipaan arus di sisi sebelah kiri. Kenapa, Pak, berseberangan, nggak hadap-hadapan atau nggak lurus? Supaya dapat arus muter. Paham ya teman-teman ya, meskipun nanti muternya ini kita setting yang pelan sehingga nggak kelihatan, tapi intinya kolam ini tuh ada terjadi sirkulasi atau perputaran. Ya seperti itu. Kemudian dripping, ini standar sih kalau itu. Nah, sekarang kita bandingin dengan yang filter, teman-teman. Nah, ini juga saya sedikit edukasi. Level dasar kolam ini itu harus lantainya miring supaya kotoran yang jatuh di bawah dan segala macam itu terserap menuju ke lubang BD itu bisa lebih sempurna, teman-teman. Kemiringannya mau berapa, Pak? Kalau kita antara 15 sampai 20 cm. Dari ya, samping ini dari yang paling level paling ujungnya di dinding sampai ke sini, yang paling rendah di bottom drain itu sekitar 15 cm. Nah, miring itu tujuannya juga untuk memaksimalkan sedotan dari BD itu sendiri. Kita main hukum gravitasi. Nah, yuk sekarang ke chamber. Chamber ini pemipaannya jauh lebih rumit, teman-teman. Yang pertama untuk chamber collecting yang medianya aja ada 6. Dengan bottom drainnya direct 1 per 1. Itu harus setiap diingat. chamber punya satu jalur backwash atau BD sendiri. Jangan sampai 6 chamber ini BD-nya 1 di paralel. Itu pasti nggak maksimal bersihnya, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada BD 1 per 1 untuk beberapa chamber ini kita siapin jalur aerasi oksigen. Sebetulnya yang dibutuhkan nanti hanya di ChapMat dan di media biologis. Tapi nggak ada salahnya kita siapin juga. Kalau nggak kepake tinggal ditutup pakai kran. Seperti itu, settingannya itu sudah ada. Nah, yang 3 itu pemipaan untuk flow pompa. Pompa nanti kita rencana pakai 3, jadi 18.000 atau 16.000 kali 2. Kita pakai KS Pump Resun. Kemudian untuk backwashnya kita pakai KS Pump, yang backwashnya yang pakai Resun, seperti itu.
Nah ini teman-teman, nanti yang paling lebih sulit lagi adalah level chamber sekat double wall per chamber collectingnya. Ini kan masih loss. Betul. Kalau loss seperti ini, yang namanya flow up, air dari bawah naik ke atas, turun lagi ke bawah, flow-nya seperti itu nggak terjadi. Padahal filter ini juga ibaratnya sebagai alat atau media ekosistem yang nantinya membuat air kotor masuk ke sini, keluar terfiltrasi, balik lagi menjadi air bersih plus sehat. Itu yang penting ya. Jadi seringkali ada yang sempat nanya ke saya, Pak, airnya sudah bening, sudah bagus, tapi kok ikannya sakit terus, mati terus, ya itu berarti airnya beningnya iya, sehatnya belum. Nah, masalah kenapa kok nggak sehat? Ya itu susah ngomong karena mungkin bisa jadi di sistem filtrasi, bisa jadi di kualitas air, bisa sumber airnya juga, bisa porsi makannya yang terlalu banyak. Intinya itu memang kompleks sekali. Nah, terakhir mungkin ini agak sulit, Norma bisa ikutin saya nggak? Yang di sini satu chamber panjang ini collecting untuk maintain. Oh ya. Jadi ada big wash per chamber tadi, sama juga ada untuk ibaratnya BD stopper. Jadi kalau kita mau big wash besar, kita menutup 3 jalur BD yang di sini, kita udah buatin railnya. Seperti itu. Yang untuk big wash pun kita juga udah pakai rail semua. Jadi nanti nggak usah nyari lubang satu persatu, karena ini kedalaman kolam bersih ini 1,25. Ini 1,25. Yang di filter ini lebih, mungkin bisa jadi sampai 1,5 meter. Jadi kalau nggak ada jalurnya, baik itu yang untuk back wash maintain maupun untuk BD stoppernya, wah nanti customer kalau nyariin lubangnya nutup setengah mati gitu. Jadi kita udah buatin rel-rel seperti itu. Nah, area yang nanti saya ijak ini teman-teman dan Norma, ini nanti akan jadi gazebo. Mungkin biar teman-teman ngerti konsepnya, desainnya, nanti desain yang 3D-nya ditampilin lagi ya, seperti itu. Nah, kurang lebih ini sudah sampai 50%. Harapannya semoga sih ya, 3 mingguan lagi ini sudah running final. Kemungkinan paling lamanya segitu, dan itu nanti sudah plus kita rapiin landscape taman di sekitarnya. Nah ini, kita sekarang ke sini nih. Luas area ini nggak terlalu besar, tapi ini kurang lebih 100 meter persegi, mungkin plus minus ya, segitu ya. Area yang kita bangun ini berupa kolam, filter, gazebo, ada sebagian nanti landscape kita main yang hardscape. Jadi banyak permainan batu-batu koral dan tabur supaya maintainnya rumput dan lain-lain itu nggak kebanyakan. Nah, Norma dan teman-teman lihat, pohon 3 ini tadinya saya pikir mau saya potong, mau saya rapiin, kemudian nanti saya tata ulang. Tapi tadi setelah saya diskusi dengan Aan, itu Aan tim leadernya ya, kayaknya nanti kita perlu ganti pohon aja. Jadi ini pohon ini kita akan ilangin semua. Kita nanti akan cariin baik di Semarang atau Jakarta yang bentuknya bagus, estetiknya bagus, tapi jangan segede ini. Tuh lihat tuh. Kebayang nggak kalau kolamnya ini udah bagus, gazebonya bagus segala macam, pohonnya ini sangat menutupi sekali sudut-sudut yang harusnya bisa ibaratnya ditonton indah, jadi ketutup, jadi sempit. Apalagi nanti di samping kolam ini nanti ada jalan setapak menuju gazebo, supaya intinya space-nya lebih kelihatan luas. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, mungkin teman-teman belum lama juga melihat update perkembangan yang di Cengkareng, yang luas lahannya 300 meter. Itu pohonnya ada yang sampai tingginya 5 meter, ada yang 4 meter, beda sekali lagi. Karena luas area, besarnya area itu juga penting sekali, pemilihan pohon besar kecilnya itu sangat penting sekali. Jadi nggak bisa asal. Juga udah beda. Konsepnya juga beda. Ini minimalis, yang di sana full natural sekali. Yang nanti berikutnya kita sudah jadwal untuk running final lah, kurang sedikit lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini satu video yang last untuk update perkembangan yang di Jakarta Timur, yang tadi saya bahas mengenai konsep pemipaan, pekerjaan konstruksinya, kita pakai cor beton semua. Setelah itu pun tuh lihat tuh, jadi ada yang nggak center, ya apa ya kita rapiin gitu loh. Meskipun nantinya kalau kita tutup material granit atau apa nggak kelihatan, tapi saya kepengennya rapi, baik yang di area kolam, filter, di dalam kolam maupun di dalam filter, seperti itu. Nah, ini semoga kalau nggak ada halangan, yang kita mulai takutkan ini sudah masuk musim hujan. Betul. Ya kan, sudah mulai hujan kencang segala macam, terutama saat pengerjaan pengecatan dan pengerjaan finishing, kemudian untuk decking kayunya yang di filter maupun di gazebo itu sangat repot sekali kalau hujan. Jadi makanya kita mau ngejar itu. Ya, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga nanti dengan update di Jakarta Timur ini kurang lebih 32 tonase kolam freestyle bisa memberikan edukasi yang bermanfaat dan apa ya namanya ya, sharing yang bermanfaat. Sekali lagi maksud dan tujuan kita sharing supaya ini menjadi pembelajaran buat kita semua juga. Gitu. Blaze pun sampai sekarang juga masih terus belajar, masih terus ibaratnya berkembang, dalam artian nanti kita nemu sistem apa yang lebih bagus. Intinya poinnya satu, supaya maintainnya itu mudah.
Jadi mungkin teman-teman perhatiin ada mungkin beberapa kolam yang setelah jadi nanti yang pemborongnya masih terus datang untuk maintenance, untuk ngerawat. Nah kita kalau kepengennya itu sudah kolam jadi, dipasrahin ke customer atau ke orangnya itu bisa jalan sendiri. Jadi nggak perlu kita yang sampai repot-repot untuk dan buat customer sendiri pun juga lebih mudah. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Ini akan jadi salah satu kolam koi yang minimalis tapi elegan desainnya, dan ini nanti masih ada beberapa unsur naturalnya. Harapan terbesar kami sekali lagi semoga nanti dengan hasil akhirnya ini customer suka dan customer puas. Buat ikan koi dan buat kesehatan ikannya pun bisa prima seperti itu ya. Terima kasih banyak yang sudah menyimak. Aan, saya, Norma dan Tibles harus lanjut. Kita mau ke area Jakarta Barat dan Cengkareng. Masih ada peak lagi 2, udah mulai berjalan juga, nanti kita akan update. Yang pasti terima kasih sekali buat dukungan teman-teman selama ini dan semua customer yang sudah mempercayakan pekerjaan untuk kolam, koi, taman, landscape, dan segala macam ke Blaze Group. Ya, saya secara pribadi mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Sampai ketemu di video-video berikutnya, dan jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu.